Kembali lagi bersama Jejak Misteri. Di season kali ini kita akan membicarakan tentang 10 hantu paling seram di Indonesia. Sudah sejak lama dikenal bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak kepulauan. Namun dengan keberagaman suku budaya dan kepercayaan, karena hal itu pula Indonesia menjadi sebuah daya tarik masyarakat luas. Namun rupanya tak hanya keberagaman suku budaya, setiap daerah di Indonesia juga memiliki kepercayaan yang cukup luas akan cerita mistis. Sehingga seringkali menimbulkan cerita-cerita menyeramkan dan sosok hantu yang diyakini ada di Indonesia. Dari banyaknya hantu-hantu itu, ada 10 di antaranya yang paling terkenal karena dianggap sangat menyeramkan dan benar-benar ada. Leak. Dalam kisah rakyat Bali, Leak adalah penyihir jahat, di mana Le berarti penyihir dan Ak berarti jahat. Hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun pemburu. Saat siang, Leak justru tampak seperti manusia biasa. Dipercaya saat malam hari, Leak ada di pemakaman untuk mengambil organ dalam jenazah yang dipakai sebagai ramuan sihir. Bahkan, beberapa orang percaya kalau ramuan sihir itu bisa membuat Leak berubah menjadi sosok hewan. Seramnya, Leak juga gemar mengambil organ manusia hidup. Karena itu, saat di Bali, banyak wisatawan yang diharuskan untuk bersikap sopan di beberapa tempat yang dianggap keramat. Genderuwo. Genderuwo dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai makhluk halus yang berwujud tinggi besar, kekar, dan dipenuhi bulu lebat di seluruh tubuhnya. Dengan habitat kegemarannya adalah pohon besar yang teduh atau sudut lembab yang gelap. Cerita-cerita misteri menyebutkan bahwa genderuwo suka mengubah fisik menjadi seseorang pria dan menghamili perempuan. Banyak orang percaya bahwa genderuwo adalah arwah orang meninggal yang belum mau naik ke akhirat, yang bernama Sirenum Scopuli. Atau menurut beberapa tradisi yang berbeda, mereka tinggal di Tanjung Pelorum, Pulau Antemusa, Pulau Sirenusian dekat Paestum, atau di Capreae, yang dimana semuanya adalah tempat-tempat yang dikelilingi oleh batu karang dan tebing. Palasik. Menurut cerita kepercayaan masyarakat Minangkabau, Palasik adalah sejenis makhluk gaib yang bukanlah hantu, namun manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Palasik ditakuti ibu-ibu yang hamil karena makanan palasik adalah anak bayi yang masih di dalam kandungan atau yang sudah meninggal. Pada umumnya, palasik berbentuk kepala melayang yang terlepas dari badan dan mencari makanannya sendiri-sendiri. Hantu Jeruk Purut. TPU Jeruk Purut di Jakarta dipercaya memiliki sosok hantu yang menyeramkan. Disebutkan pada tahun 1986 ada sosok pastur tanpa kepala yang melintas di pemakaman yang mencari makamnya. Konon, jika kamu ingin melihat pastur berkepala buntung ini, harus datang ke Jeruk Purut dengan jumlah ganjil, sendiri atau bertiga. Kuntilanak. Sosok kuntilanak dipercaya sebagai perempuan hamil
yang meninggal dunia. Dalam kisah rakyat Melayu, kuntilanak digambarkan sebagai perempuan cantik yang sering muncul bersamaan dengan bau harum bunga Kamboja. Kuntilanak konon menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam, seperti pohon waru yang condong ke samping atau waru doyong. Kuntilanak sering disebutkan mengganggu wanita hamil dan bayi. Masyarakat Indonesia percaya menangkal kuntilanak bisa menancapkan paku di bagian ubun-ubunnya. Tuyul. Tuyul adalah sosok hantu yang paling banyak tersebar di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Digambarkan tuyul sebagai anak kecil atau orang kerdil berkepala gundul dengan kulit keperakan dan bersuara seperti anak ayam. Tuyul dipekerjakan untuk mencuri uang. Namun, sosok tuyul juga dipercaya terbentuk dari janin. Sundel bolong. Sundel bolong adalah mitos penduduk urban Indonesia yang menyebutkan sosok hantu wanita berambut panjang dan bergaun putih, namun bolong di bagian punggungnya, sehingga organ tubuhnya terlihat. Sundel bolong selalu diceritakan sebagai perempuan yang tewas terbunuh karena diperkosa atau melahirkan anaknya di dalam kubur. Sosok ini paling melekat berkat penampilan Susana di dalam film-film horor era tahun 80-an. Suster ngesot. Rumah sakit di Jalan Salemba, Jakarta dipercaya sebagai lokasi pertama penampakan suster ngesot. Suster ngesot memang sering diakui terlihat di lorong rumah sakit. Sosok suster ini terjadi lantaran diperkosa oleh pria yang akhirnya dia dibunuh dengan bagian kaki yang dilukai parah, sehingga sosok hantunya menjadi suster yang ngesot. Karena tidak bisa berjalan, membayangkannya saja cukup mengerikan. Wewe gombel. Istilah tradisi Jawa menyebutkan bahwa wewe gombel adalah roh jahat alias hantu yang suka menculik anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan orang tuanya. Cerita menyebutkan bahwa wewe gombel adalah roh seorang wanita yang meninggal bunuh diri lantaran dikejar masyarakat yang menuduhnya membunuh sang suami yang berselingkuh. Cerita lain juga menyebutkan bahwa kejadian ini sering terjadi di kawasan Gombel, Semarang. Ciri khas sosok ini adalah berbentuk buah dadanya yang besar dan menjuntai panjang. Pocong. Pocong mungkin dianggap sebagai sosok hantu paling mengerikan yang pernah dikenali di Indonesia. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan bahwa pocong merupakan bentuk protes dari orang mati yang lupa dibuka ikatan kain kafannya saat kuburannya ditutup. Karena itu, tak ayal, banyak orang menggambarkan pocong-pocong melompat. Penggambaran pocong yang terkenal adalah yang memiliki wajah rata, putih pucat, tanpa ekspresi, dengan lubang mata berongga. Apakah kamu takut?